Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel Nyuwedi Saulen Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan meneruskan dari episode yang kemarin, yaitu dimana saya mengerjakan handphone ini, yaitu Xiaomi Mi 10T, kiriman dari beliau asal Merauke. Jadi episode yang sebelumnya itu saya perbaikan untuk rebolling atau ACP IC CPU ya teman-teman. Dan ini adalah sedikit dari cuplikan dari episode yang sebelumnya sebelum saya meneruskan untuk part kedua. Jadi untuk info ini setelah saya unboxing dan saya cek itu untuk pergerakan ampere saat kita cek menggunakan USB doktor atau USB adapter tidak ada respon sama sekali ya teman-teman. Hanya di 0,02 ampere saja. Jadi kita akan coba untuk pembongkaran dulu, yaitu agar kalian tahu step by step dari awal yang saya terima sampai selesai saya kerjakan. Oke, setelah saya selesai untuk membongkar handphone ini, yaitu untuk melepas backdoor, dan kita sekarang untuk melepas bagian kamera dan kita simpan dan kita cek untuk kondisi handphone ini. Setelah saya cek, ternyata untuk di bagian kaleng area CPU itu sudah pernah dibongkar dan juga sudah pernah diperbaiki sebelumnya. Yaitu setelah saya cek dan saya angkat untuk perbaikan CPU, ternyata untuk di bagian CPU dan IC RAM itu sudah pernah direbel juga, namun handphonenya tetap saja masih mati total dan tidak bisa menyala. Setelah saya selesai untuk cetak ulang dan saya pasang kembali atau selesai untuk proses rebolling, saya cek ulang untuk pengetesan menggunakan LCD ya teman-teman, karena sudah saya jelaskan di episode yang pertama juga. Setelah saya coba untuk merakit handphone ini dan saya cek menggunakan LCD nya dan kita cek untuk pergerakan ampernya juga untuk mengetahui setelah saya rebolling itu handphone menyala atau tidak. Oke, setelah saya koneksikan menggunakan charger atau USB doktor itu menandakan 1 ampere lebih teman-teman. Yang seharusnya handphone sudah menyala tapi layarnya itu gelap. Dan setelah saya matikan untuk meja servis saya, itu ternyata untuk gambar pada LCD itu bergaris ya teman-teman. Saya coba matikan lagi untuk meja servis saya, kelihatan jelas ada garis warna putih di bagian tengah dan gambar LCD-nya pun tidak tampil teman-teman. Jadi saya coba untuk siapkan LCD yang baru untuk pengecekan menggunakan LCD yang lain atau menggunakan LCD yang baru. Oke, untuk LCD yang saya pakai ini adalah LCD dengan kualitas Incel teman-teman. Oke, sekarang kita coba untuk pengecekan menggunakan LCD ini ya teman-teman. Jadi untuk beliau sebelumnya sudah saya konfirmasi handphone sudah menyala setelah saya rebolling. Ternyata untuk LCD-nya itu ada minus juga, tidak menyala dan hanya bergaris. Dan setelah saya cek menggunakan charger, ini handphone sudah keluar gambar tampilannya karena menggunakan LCD yang lain. Jadi positif untuk kerusakannya ada 2 ya teman-teman. Yang awalnya itu proses rebolling selesai, ternyata setelah nyala menggunakan LCD dari ori bawaan, LCD-nya ada minus bergaris dan tidak keluar gambar. Oke, setelah saya tes menggunakan LCD yang baru, alhamdulillah untuk infonya sudah menyala sampai menu teman-teman. Oke, sekarang kita coba untuk pengecekan dulu menggunakan LCD yang baru, sekaligus untuk pengetesan LCD yang baru ini layak dipakai atau tidak teman-teman. Oke, setelah saya tes untuk fungsi semua layar mulai dari kontras LCD dan juga fungsi dari touchscreen itu masih bisa digunakan dengan normal. Dan untuk LCD ini kalau menurut saya cukup lumayan bagus teman-teman. Tapi sebelum itu nanti kita akan coba untuk membandingkan bentuk dari fleksibel LCD atau membandingkan atau melihat perbedaan antara LCD yang original dari bawaan sama LCD yang saya pakai teman-teman. Oke, setelah selesai untuk pengetesan menggunakan LCD yang baru, positif untuk proses rebolling sudah sukses dan alhamdulillah handphone sudah menyala. Untuk di bagian audio itu sempat bisu teman-teman. Jadi setelah saya coba untuk pengetesan lebih detail,
itu ada minus seperti audio tidak keluar suara. Jadi untuk di bagian kaleng IC audio itu sudah saya kerjakan, untuk saya coba untuk ACP juga untuk di bagian IC audionya. Alhamdulillah sudah bisa berfungsi dengan normal. Sekarang kita coba untuk membongkar LCD-nya, yaitu untuk proses penggantian LCD yang baru teman-teman. Oke, untuk membongkar LCD kita bisa menggunakan alat separator sebagai penghangat ataupun menggunakan blower untuk mempermudah pembongkaran LCD, dan juga harus hati-hati untuk membuka di bagian baterai khususnya agar di bagian fleksibel mainboard itu tidak rusak teman-teman. Oke, setelah kita selesai untuk membongkar LCD dari framenya, perhatikan untuk di bagian frame kalau masih ada sisa lem atau sisa debu, kita harus membersihkan secara total teman-teman. Tujuannya apa? Tujuannya agar saat proses penggantian atau pemasangan LCD yang baru itu bisa terpasang dengan presisi dan rapat dan tidak mudah terlepas kembali teman-teman. Oke, untuk di bagian ini LCD yang baru sudah kita siapkan seperti merek tadi yang sudah saya tes, yaitu merek Incel atau kualitas Incel, serta saya siapkan untuk tempered glass atau anti gores. Dan sekarang kita coba untuk membandingkan bentuk fisik dari LCD ori sama LCD yang KW kualitas Incel. Kalau menurut saya sekilas ini hampir mirip ya teman-teman, hampir mirip, tidak ada bedanya. Jadi untuk LCD yang original sama LCD yang saya gunakan ini bentuk dari kondisi fisiknya, mulai dari fleksibel dan juga bentuk dari LCD-nya hampir 99 mirip sama original teman-teman. Oke, sebelum kita pasang kita lepas untuk segelnya dulu, lalu kita lepas untuk plastiknya. Ini tujuannya untuk memberikan tempered glass sekaligus untuk memperkuat LCD-nya teman-teman. Untuk tempered glass yang saya pakai itu adalah tempered glass yang full HD atau full sama list warna hitam yang ada di bagian samping, serta kita lindungi di bagian fleksibel lampu, karena untuk stiker fleksibel lampu itu terkelupas saat saya mengambil atau melepas LCD dari wadah atau bungkusnya teman-teman. Oke, setelah kita membersihkan dari segelnya, perhatikan di bagian ini ada list atau seal pelindung kamera depan. Kita harus mengambil list kamera depan, kita pasang ke LCD yang baru. Tujuannya untuk merekatkan atau melindungi di bagian kamera depan agar tidak mudah kena cahaya pada LCD teman-teman. Oke, kita siapkan untuk lem warna hitam dan kita gunakan lem secukupnya saja di sekeliling kaca touchscreen atau di bagian samping LCD. Kalau kalian tidak terbiasa metode yang saya pakai, kalian bisa memberikan lem di bagian frame. Tapi kalau saran saya menggunakan lem secukupnya saja, jangan terlalu tebal dan juga jangan terlalu banyak. Jadi secukupnya saja agar tidak merusak di bagian lapisan pada LCD. Oke, kita posisikan dulu untuk fleksibelnya, lalu kita pasang untuk di bagian baterai. Oke, jika sudah selesai, kita bisa mengambil untuk peralatan seperti gelang karet, yaitu untuk merakatkan atau merapatkan kembali LCD-nya. Setelah LCD kering untuk pengelimannya, di bagian ini kita bersihkan juga, yaitu sisa lem yang ada di bagian bezel atau sisa lem yang ada di bagian tulangan. Jadi usahakan kalau masih ada sisa lem itu saran saya dibersihkan dulu secara total teman-teman. Tujuannya agar tidak ada kerenggangan saat kita proses merakitnya. Oke, untuk di bagian ini saya merapikan di bagian mesin yang sudah saya perbaiki untuk proses rebolling, dan infonya alhamdulillah sudah bisa menyala. Tinggal kita memberikan thermal pasta atau thermal untuk pendingin mesin teman-teman, atau untuk pendingin prosesor, yaitu mendinginkan IC saat proses untuk pemakaian berhari-hari atau mungkin pemakaian yang terlalu over. Kalau saran saya untuk pemakaian agar lebih tahan lama dan awet, pastikan untuk pemakaian jangan terlalu berlebihan ya teman-teman. Batasi untuk pemakaian, jangan pemakaian untuk menggunakan permainan seperti main game ataupun
via online itu sampai berjam-jam hingga handphonenya menyebabkan panas, dan juga jangan sampai untuk pemakaian sambil dicas ya teman-teman. Oke, setelah saya selesai untuk perakitan, saya cek ulang untuk memastikan LCD ini masih tampil atau tidak. Setelah selesai untuk pemasangan LCD, dan itu kita akan coba untuk menyalakan infonya untuk pengecekan ulang sebelum saya selesaikan pengerjaan teman-teman, karena handphone belum saya rakit total seperti proses pemasangan backdoor. Jadi alangkah baiknya agar tidak nanggung, kita harus pengecekan dulu sebelum kita rakit secara total teman-teman. Oke, untuk fungsi LCD dan fungsi touchscreen setelah saya selesai pemasangan dan lemnya sudah kering, tinggal kita perakitan terakhir, yaitu pemasangan backdoor atau tutup belakangnya. Kita gunakan lem secukupnya saja dan kita presisikan untuk pemasangan backdoornya. Oke, juga sudah selesai. Kita lanjut untuk pengecekan yang terakhir, yaitu pengetesan ulang teman-teman. Oke, setelah kita tes ulang untuk LCD dan fungsi touchscreen, alhamdulillah masih bisa berfungsi dengan normal, dan saya cek untuk kapasitas RAM-nya masih dari bawaan beliau, dan kita cek untuk fungsi dari kamera belakang dan juga kamera depan. Oke, alhamdulillah untuk kameranya bisa fokus dan masih bisa berfungsi dengan jernih ya teman-teman. Jadi alhamdulillah untuk pengerjaan, yaitu di part pertama perbaikan IC CPU untuk rebolling ulang, alhamdulillah sudah selesai, dan di part kedua ini selesai juga untuk penggantian LCD, dan sekarang kita tes untuk fungsi dari multitox-nya. Oke, setelah kita tes multitox-nya, perhatikan ternyata alhamdulillah support 10 jari ya teman-teman. Untuk LCD yang saya pakai cukup lumayan bagus kalau menurut saya, tidak mahal dan juga tidak murah. Jadi harganya cukup-cukupan saja. Oke, jika sudah selesai semua untuk pengerjaannya, alhamdulillah sudah selesai. Dan untuk fungsi dari charger, yaitu support sama turbo charger ya teman-teman. Dan saya ucapkan terima kasih banyak sama beliau. Dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.